Bentar. Bel, lu yakin? Hah? Bajunya sama sobekan itu? Aduh, gue yakin banget, Ki. Warnanya sama persis. Ini fix banget sih. Soal sabotase opening Palu Gada malam itu pasti kerjaan 5 beracun. Terus soal ini, chaos tikus-tikusan, pasti itu kerjaan 5 beracun juga. Secara kan di mana-mana kalau ada mereka itu pasti kita kena masalah terus. Wah, Jahat banget, gak hantu. Mamai kawan, kata orang semua toh harus sekarang kasih pelajaran buat anak-anak geng 5 beracun itu. Iya, karena apa? Kalau kata orang terus-terusan membiarkan anak-anak geng 5 beracun ini seperti ini, yang ada, dorang itu akan selalu cari gara-gara sama kata orang semua. Iya toh kawan? Div, tapi tahan dulu emosi lu. Kita nggak bisa asal nuduh gitu aja. Oke, mungkin benar, tapi kan kita belum punya bukti yang akurat, ngerti nggak sih? Gue nggak mau nanti kita nuduh mereka, kita dibilang asal nuduh. Iya, gue setuju. Bel, lo tau nggak Radit bawa baju itu kemana sekarang? Dia nggak membuang baju itu kan? Ya mana gue tahu juga. Di saat itu gue langsung tinggalin Raditnya. Yang gak mau lah gue deket-deket sama dia. Ntar ketularan sama geng 5 beracun. Bel, kenapa lu nggak rebut aja bajunya? Kan bisa. Berarti lu sama aja ngilangin bukti penting dong. Gimana sih, Bel? Kok lu jadi nyalain gue sih, kembar? Ya mana gue tahu kalau itu bakalan jadi bukti. Woi kembar, kamu orang berdua ini toh nggak usah lah mojokin beta punya nona pacar kesayangan itu, Hah? Karena pada saat itu beta punya nona pacar itu memang dia nggak tahu soal baju dan juga sobekan itu. Udah, nggak usah diributin, oke? Ya, sekarang kita fokus aja sama siapa yang punya baju itu. Apakah benar Radit atau bukan? Guys, gue punya ide. Kita masih bisa kok ngelacak keberadaan baju itu ada di mana sekarang. Terus gimana? Nyamar? Enggak mau gue. Di kenapa sih trauma menyamar? Ih, pakai nanya lagi lu, menurut lu? Seru tau. Udah, tenang aja. Gue punya cara lebih aman kok buat ngikutin pergerakan si Radit. Oke, gimana caranya Pak Dokter? Mau kemana dia? Gue mau ngasih tahu. Oh iya, gimana? Ayo ngumpul. Sini, Tintin. Pak Regar. Itu dia guys ya. Aduh, ini badan gue pegel-pegel nih. Gara lari-larian tadi, mana gue jatuh, sandung lagi. Ya, masih mending lu jatuh. Gua jatuh, gigit tikus. Coba. Sangka 9 kali lu. Jijik banget gua emang. Jijik. Lu sih, Dit. Udah tahu takut sama tikus, udah tahu geli sama tikus. Ini rencananya pakai tikus segala. Kena batunya kan lu? Terus nyalahin gua terus. Salah lu. Masih mending gua ada ide daripada lu pada nggak ada ide sama sekali. Lu berdua malah pada ribut gitu sih. Tenang aja, tenang nih. Kayak Delon nih, SAS. Santuy, aman, slow. Ya nggak, Lon? Gue tuh sebenarnya nggak tenang. Cuma emang pembawaan gue aja yang tenang. Gue selalu apes setiap kalian ngelakuin rencana. Lon, mau gimana pun juga, lo tetap bagian dari geng Piston. Jadi rencana kita itu tetap rencana lo. Boys, lagian ya walaupun emang kita apes dan emang jijik ya kena tikus, cuman geng kabel itu tetap kusut karena mereka tetap harus ngalamin rugi besar karena kelakuan kita. Dan gue yakin, gue jamin mereka gak akan tahu kalau itu semua ulah kita. Ya? Dit, lo bilang mereka semua nggak akan tahu kalau ini ulah kita. Lo jangan kepedean dulu bisa nggak? Lo lupa, motor lo aja tinggal di Palu Gada. Iya kan? Itu aja udah cukup bukti buat mereka curiga sama kita semua. Aduh. Benar juga tuh kata si Delon. Bisa gawat nih kalau anak-anak geng kabel itu curiga sama kita. Yang ada kita tuh dicecar terus sama mereka. Motor gua. Kangen gua sama lo, Masih aman? Kalau masih pagi gini sih,
Udah pasti Palu Gada aman. Sepi, nggak ada orangnya. Jadi gue bisa leluasa ngambil motor gue. Lagian tadi malam jatuh di mana sih kunci gue? Untung aja gue masih ada kunci cadangan. Foto baju gua. Siapa yang udah ngirim foto baju gua? Padahal gua udah kubur baju gua di tempat yang aman, kok masih bisa ditemuin nomor yang nggak dikenal. Apa? Jangan-jangan ini jebakan. Oh. Apa jangan-jangan ini kerjaannya Delon? Gua harus coba telepon nomor ini. Gue penasaran banget siapa yang udah kirim. Nggak diangkat. Berarti Delon. Halo? Lon? Lo barusan udah kirim foto baju gua pakai nomor yang gak dikenal. Iya? Dit. Lo apaan sih pagi-pagi nuduh-nuduh orang sembarangan kayak gini? Hah? Merusak mood aja. Lagian apa maksud lo, baju apa? Gue nggak ngerti. Udah ya, gue mau berangkat ke kampus sekarang. Apaan sih pagi-pagi nuduh gue kayak gitu? Biasa aja Radit ini. Kalau dari nadanya sih emang kayaknya Delon nggak tahu apa-apa. Terus siapa yang udah kirim foto baju gua? Wih, spesial nih sarapannya. Soalnya kan Karin baru keluar dari rumah sakit. Dan Karin bilang pada saat dirawat kemarin, katanya rumah sakitnya itu makanannya nggak ada yang enak. Jadi deh Tante bikinin hari ini yang spesial, masakan kesukaan dia. Nasi goreng. Kamu kalau mau makan duluan nggak apa-apa loh. Udah, bareng aja, bareng aja. Hey, pagi. Pagi, Bu. Udah ngetem aja kamu di sini. Okta mana? Okta dari tadi pagi udah berangkat. Udah pamit sama ibu kok. Okta lagi kesel sama gua. Dia baper. Baper. Emangnya kulkas 25 pintu bisa baper ya? Emang dia punya perasaan? Wah, dia si goyeng. Kan kamu bilang sendiri makanan di rumah sakit nggak ada yang enak. Mungkin karena kamu lagi sakit kali jadi nggak Enggak, tapi emang hambar. Dia nggak usah banyak-banyak. Apa? Kan sarapan. Ibu? Ibu mau kemana? Udah rapi aja. Ibu mau nganterin kamu sampai ke kampus dan nungguin. Karena kalau ibu bilang berangkat sama Zio, pasti kamu nggak mau kan? Ya terpaksa ibu turun tangan. Bu, aku tuh bukan anak TK kali. Yang ke kampus harus dianterin terus ditungguin sampai kelar. Bukan kalian bisa jaga diri. Karin, kamu tuh kan habis kecelakaan, jadi ibu masih was-was. Ibu nggak berani ngelepas kamu sendirian. Ya tapi tuh Karin udah dewasa, bukan bisa jaga diri. Kali ini Karin janji nggak bakal kenapa-napa, I swear. Oke? Karin, ibu tuh masih trauma. Ibu nggak berani deh kayak gitu. Udah, kamu makan dulu. Oh gitu, makan dulu. Bisa main. Bel, itu Nadif mana sih? Lama banget. Nggak tahu mana Coba, dia kan tuh cowok. Mama, Nah, ini dia orangnya. Maaf ya kawan, nona pacar. Beta udah bikin kamu orang semua tungguin lama tau. Yaudah, yuk cabut yuk. Udah cepetan. Oke. Man, lu tahu gak sih?
tempat gak aman kayak Palu Gada Space itu harusnya ditutup total. Nah, setuju. Soalnya bikin pelanggan itu jadi berbahaya kalau masuk ke sana. Yang ada itu pembelinya bukan kenyang, Di. Jadi apa tuh, Mas? Cedera. Iya, itu juga setuju tuh gue. Sakit, Main bola kagak cedera iya. Tahu. Aduh, Mamae. Ardi CS, anak-anak geng 5 beracun. Aduh, kamu orang punya badan-badan masih sakit gak? Hah? Soalnya kalau memang seandainya masih sakit, nih, beta itu mau kasih kamu orang sponsor minyak gosok. Dan kamu orang mau tahu minyak gosok itu dari mana? Dari limbah beracun. Dengan tujuan ya, supaya kamu orang ini bisa cepat sembuh, kawan. Ember. Gimana? Radio udah gerak nih. Minyak dulu. Udah guys, ini kita cabut aja yuk. Ya udah ya, berancam. Dadah. Kalau minyak urut.